Atau misalkan yang perlu akses ke bank. Misalkan ya bentuknya pinjaman, tapi bukan bank emok Pak, bank ya, bank konvensional bank biasa emok gitu yang ya. saya berjanji itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, kembali bersama saya Yep di podcast Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Kita sekarang sudah memasuki episode ke-5 dan pada hari ini kita akan membahas topik tentang NIB atau nomor induk berusaha. Hari ini juga saya tidak ditemani host siapapun, saya sendirian dan telah hadir di hadapan kita semua narasumber seperti biasa, tamu spesial yang ahli di bidangnya yaitu Pak Agustri. Beliau adalah Japung Perizinan Ahli Madya ya Pak ya. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Oke. Pak Gus, kita langsung saja. Saya ingin menanyakan apa itu nomor induk berusaha? Ya, terima kasih Pak Yep. Jadi kalau kita bicara nomor induk berusaha itu sebenarnya berkaitan dengan legalitas Pak. Legalitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Oke. Tadi singkatannya sudah disampaikan sama Pak Yep ya, nomor induk berusaha. Betul. Jadi kalau kita ambil definisinya dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, NIB itu adalah bukti registrasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi kalau setiap individu itu punya identitas bentuk NIK, nomor induk kependudukan. Iya betul. Nah, pelaku usaha juga dalam melaksanakan kegiatan usahanya juga ada identitas, nomor induk berusaha. Makanya nomor induk berusaha itu nomor yang unik. Tidak ada yang sama tuh. Misalkan Pak Yep nih lakukan kegiatan usaha, daftar di OSS kemudian punya NIB. Nah itu nomornya tidak ada yang sama dengan nomor NIB yang lain. Jadi dia punya register tersendiri Pak ya? Ya, identitasnya. Ya, dan itu mungkin by system nomornya Pak ya? Betul, itu didapatkan dengan mendaftar di aplikasi oss.go.id. Ya. Itu bisa sendiri Pak mereka melakukan pendaftaran? Betul, bisa. Bahkan mungkin didorong supaya bisa melakukannya sendiri. Gitu ya. Hanya kami di sini di Mall Pelayanan Publik itu ada layanan pendampingan Pak untuk mendapatkan NIB tadi, nomor induk berusaha. Gitu. Jadi silakan saja datang ke MPP Kota Cimahi misalkan ya. Nanti petugas kami akan membantu lah untuk mendapatkan itu. Ini menarik Pak Agus karena seperti yang kita tahu di lapangan itu ada yang namanya SKU itu yang dikeluarkan kelurahan Pak ya. Kemudian ada juga surat keterangan domisili usaha. Kemudian di kita mungkin NIB ini yang secara nasional. Nah itu ada nggak bedanya Pak yang dari ketiga jenis itu gitu? Kadang masyarakat itu lebih condong ya udahlah saya bikin SKU aja yang lebih mudah ke kelurahan gitu. Iya. Kalau kita bicara legalitas usaha, kalau dulu mungkin Pak ya pernah dengar nggak apa surat izin usaha perdagangan? Ya, SIUP. Ya, SIUP betul. Atau dulu yang pernah didapatkan di kecamatan itu izin usaha mikro, IUM gitu ya. Betul. Nah sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu regulasi berubah Pak. Jadi untuk perizinan berusaha, setiap pelaku usaha melakukan kegiatan usaha itu punya kewajiban untuk melakukan pendaftaran kegiatan usahanya dan kemudian nanti diberikan NIB. Nah, bagi pelaku usaha yang mikro, kecil atau dengan resiko rendah gitu ya, kegiatan usaha dengan resiko rendah itu, NIB itu sebagai salah satu bentuk legalitas perizinan berusaha. Begitu. Jadi
Orang nggak perlu lagi ada SIUP, IUM, dan memang itu sekarang sudah nggak ada memang. Jadi regulasinya untuk legalitas usaha dengan NIB. Nah, untuk yang memang kegiatan usahanya punya resiko rendah, contohnya misalnya perdagangan, UMKM mungkin ya, Pak ya. warung, jualan makanan gitu ya, seperti itu. Jadi dulu itu IUM dan SIUP itu dia terpisah, sekarang semuanya digabungkan di NIB Pak. Gitu mungkin. Iya, berubah sekarang regulasi jadi cukup NIB saja. Oke. Gitu Pak. Nah sekarang Pak, apakah memang setiap pengusaha itu atau setiap yang punya UMKM itu dia harus punya NIB? Kadang suka gini, udahlah dah nggak usah punya NIB juga, tetap usaha saya jalan Iya, gitu kan. iya, betul, Kemudian saya juga bisa dapat pinjaman ke Bank Emok atau kemana gitu. Nah itu gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Ya sebenarnya pertama legalitas usaha itu kan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah ya terhadap kegiatan usaha masyarakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sebenarnya fungsinya nanti kalau udah dapat NIB nih, itu bisa melanjutkan mendapatkan regulasi lainnya. Misalkan contoh pernah dengar ada PIRT ya, misalnya kalau orang jualan makanan ya keripik misalnya dibungkus, dikemas, dijual, itu kan suka ada tuh kode PIRT, itu sebagai izin edar ya, izin edar dari produk makanan tersebut gitu ya. Itu harus punya NIB dulu tuh. Atau sekarang lagi didorong sama pemerintah pusat untuk halal. Ya, betul. Nah, itu halal ya. Nah, itu juga ketika akan mau dapat sertifikat halal harus punya NIB dulu. Gitu. Bahkan kalau memperluas pasar nih, misalkan mau masuk ke toko-toko modern, itu selalu ditanya NIB-nya. Atau misalkan yang perlu akses ke bank. Nah, misalkan ya bentuknya pinjaman, tapi bukan bank Emok Pak, bank ya, bank konvensional Bank biasa Emok gitu yang ya. saya berjanji itu Pak. Itu harus ada NIB itu. Jadi fungsinya ternyata tidak hanya legalitas, tapi juga lebih luas lagi. Gitu ya. Jadi ketika akan mendapatkan akses gitu ya, fasilitas atau perizinan lainnya ya harus punya tuh NIB. Bahkan kadang pemerintah pusat suka ada bantuan-bantuan ya, misalkan bantuan modal, KUR apa ya itu ya banyak kan ya. Salah satunya ngambil dari NIB itu datanya mungkin. Salah satunya itu NIB. Dan dipersyaratkan biasanya NIB itu. Jadi ya fungsinya sangat banyak lah Pak. Iya. Dan saya kira kan sebagai ya warga negara ya kita haruslah punya legalitas usaha gitu ya. Betul. Dan juga kan terdaftar nanti di pemerintah. Ya. Jadi ketika ada pemerintah memberikan fasilitas ya sudah ada daftarnya nih. Siapa aja pelaku usahanya gitu. Nah NIB ini ada ini nggak Pak? Semacam masa berlakunya gitu. Iya. Nah masa berlaku itu secara aturan sampai atau selama kegiatan usaha tersebut berlangsung, berjalan. Ya. Kalau usahanya tutup ya berarti izinnya juga habis, ya diajukan untuk dihapus atau ditutup gitu ya. Jadi memang NIB itu sangat mudah ya. Mungkin ini sebagai contoh lah ya. Dulu ketika orang ngurus SIUP, IUM, itu kan dia harus bawa berkas tuh Pak. Ya, betul. Datang ke instansi pemerintah, mau ke kecamatan, mau ke kantor perizinan, kemudian diperiksa, diterima, diverifikasi ke lapangan, baru terbit. Perlu beberapa hari kan itu. Dan proses juga kan cukup lama gitu. Sekarang orang buat NIB itu bisa 30 menit Pak. Oh. Sendiri itu Pak? Bisa sendiri. Dia tinggal buka aplikasi OSS, dia registrasi, memiliki akun, mengisi data semua kegiatan usahanya, udah dia bisa cetak mandiri. Langsung di langsung detik Pak. itu juga bisa Pak ya? Nggak usah nunggu dulu verifikasi nggak usah, dari Pak. Bahkan kayak gitu. Kami itu di DPMPTSP Cimahi. Kita sering tuh mengadakan kegiatan-kegiatan langsung ke lapangan. Oh ya, jemput bola Pak ya? Iya, jadi bagi warga misalkan bisa datang kemarin kita baru dari kelurahan misalkan. Datang ke kelurahan, kemudian kita bantu, langsung mereka mendapatkan. Karena memang begitu mudahnya untuk mendapatkan NIB lah. Kalau begitu ya diharapkan semua masyarakat punya Pak ya NIB betul, ini. Betul, terutama saya yang kalau dia punya usaha mau modal kecil, menengah, ya besar juga harus punya Pak. Ya, bahkan nih kalau misalkan ada masyarakat kita usaha keliling, nah, gerobak gitu ya, bisa dia mendapatkan NIB. Oh, walaupun ya istilahnya
keliling nih nggak misalkan. punya tempat Iya. usaha gitu Pak ya. Oh. Nanti kita daftarkan atau mungkin bisa mendaftarkan di lokasi rumahnya. Oh, gitu. Bisa gitu Pak. Jadi silakan saja itu ya intinya pemerintah pusat mempermudah lah Iya. untuk legalitas kegiatan usaha khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Oke. Gitu Pak. Nah tadi Pak 30 menit itu bisa beres katanya. Nah ini coba masyarakat pasti ingin tahu Pak caranya untuk data Iya. pembuatan EIB ini mendaftarnya. seperti apa? Apakah bisa dilakukan di rumah ataukah harus datang ke MPP ataukah gimana Pak? Iya. Yang utama mungkin masyarakat yang penting punya KTP. Jadi karena apa? Karena nanti semua data awal kita data memasukkan Iya. ke aplikasi itu kan berdasarkan nomor NIK, Iya, betul. nomor identitas kependudukan. Ini aplikasi OSS ini udah canggih lah Pak. Betul. Jadi Pak. kita dengan menginput nomor induk kependudukan NIK kita langsung kebaca tuh. Mulai dari nama, alamat Iya. gitu ya. Sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi untuk banyak mengisi gitu di dalam aplikasi. Gak usah harus banyak upload dokumen Ya, juga Pak ya. aplikasi bisa bisa diajukan atau dibuat dengan bantuan komputer gitu ya. Iya. Tentu saja harus ada internet ya karena ini kan Ya. jaringan ya. Atau bisa juga dengan HP Pak. Oh bisa Pak di Ada. HP ya? Jadi di Android ya, Ya. di Play Store lah istilahnya itu bisa kita download aplikasi OSS Indonesia. Jadi masyarakat nggak punya komputer juga bisa mendaftar di HP sekalipun. Langsung aja di aplikasi itu Pak ya. Download dulu aja di Play Store OSS Indonesia, bikin akun di situ. Iya. Nah, tinggal ngikutin, mengisi aja semua kegiatan usahanya seperti apa, profilnya segala macam. Oke. Jadi mudah sekali sebenarnya sekarang. Iya. Nggak ribet ya, syarat-syaratnya juga aman dan kita tidak usah membawa berkas seperti dulu yang berjubel itu enggak, Pak. Enggak. Sampai fotokopi Iya. habis berapa. Cukup KTP aja. Cukup KTP aja Iya, tuh. betul. Jadi para warga Kamonesan segera membuat NIB apalagi yang punya usaha kecil, menengah, dan besar. Oke Pak Agus, apa nih saran atau amanat yang bisa Pak Agus sampaikan kepada masyarakat terkait dengan NIB ini Pak? Baik. Mungkin harapan kami ya Pak ya dari pemerintah, setiap pelaku usaha dengan baik usaha kecil, mikro gitu ya. Apalagi kalau yang menengah atau yang besar gitu. Segeralah untuk mendaftarkan ya kegiatan usahanya itu ya. Betul. Di aplikasi oss.go.id. Oke. Ya, nanti yang didapatkan ketika setelah mendaftar itu adalah bentuknya dokumen nomor induk berusaha. Jadi itu Langsung sebagai punya, Pak. salah satu ya bentuk legalitas kegiatan usahanya gitu. Iya. Sehingga kan pelaku usaha itu bisa berusaha dengan tenang gitu ya. Tidak ya kalaupun terjadi masalah juga minimal sudah memiliki lah legalitas Udah kegiatan terdaftar usahanya, Pak ya. sudah terdaftar juga di Usahanya pemerintahan. itu jadi aman. Demikianlah episode Kamonesan kali ini yang kita membahas tentang nomor induk berusaha. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jika ada usulan atau pertanyaan silakan di kolom komentar. Jalan-jalan bersama Pak Lebe. Jalannya berleha-leha. Jangan lupa buat NIB agar kita bisa jadi pengusaha. Kegiatan usaha tidak hanya bicara untung rugi saat ini, tapi juga bagaimana usaha kita bisa berlanjut dan berkembang. Mendaftarkan kegiatan usaha Anda dan mendapatkan NIB menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha. Lalu, seberapa penting legalitas usaha bagi Anda?